Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa wabarakatuh. la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa dzalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam untuk kita semua, mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan bagi untuk kita semua, bagi pemirsa yang di sini dan di rumah. Mungkin saya bisa memberikan salam kepada yang di Kalimantan, juga yang di daerah Jakarta, Surabaya terutama, Banjarmasin, dimanapun aja lah berada, di Medan dengan saudara kami yang di Aceh, yang di luar negeri juga. Mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita semua. Alhamdulillah pada saat hari ini Allah masih tetap berpihak ke kami, dan kami berharap semuanya nanti akan berjalan dengan sesuatu keindahan dan keselamatan untuk kita dan bangsa keseluruhan. Mudah-mudahan pun juga curahan dari Rasulullah, selawat dan salam selalu menyertai kita semua. Dengan selawat ini kita bisa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa yang saya bahas di sini tidak lain dan tidak bukan hanya menindaklanjuti baik ajaran-ajaran yang penuh makna ini, membongkar suatu tabir rahasia yang sekiranya perlu kami bongkar sebagai landasan untuk menguat keimanan kita, diri masing-masing. Juga jangan kecewa bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya di sini, tapi kami selalu ada di dekat hati kalian masing-masing untuk menghibur meskipun lewat live streaming. Di sini itu kitab kita di sini. Jadi gak usah susah derek-derek sedanten. Monggo Anda tetap ada di hati kami juga di sini. Kami pun juga ada di hati kalian semua yang ada di rumah. Kita semua bersaudara sampai dunia dan akhirat nantinya. Mudah-mudahan dari fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini cukup mendebarkan kita semua, pada landasannya itu ada di dalam pikiran kita masing-masing. Ya tentunya dari pikiran itu akan menimbulkan rasa was-was. Dari was-was ini menimbulkan sesuatu bentuk yang akan terjadi nantinya. Makanya informasi-informasi yang memang tidak seperlunya, meskipun itu ada, tidaklah diperlukan untuk kita memberikan input, masukan informasi yang tidak akurat tersebut ke dalam diri kita, meski itu suatu berita yang akurat. Karena apa? Biar tidak terjadi pada diri kita masing-masing. Itu maksud saya. Nah, sedikit pada ulasan ajaran kami di sini, tidak menutup kemungkinan semuanya berlandaskan kepada jati diri atau jiwa kepribadian yang memang harusnya kita bisa antisipasi. Nah, dalam pelajaran sedulur papat yang banyak diulas oleh siapapun aja bini sepuh di sini, yang semestinya ajaran tersebut harus kita amalkan. Dan mungkin beberapa macam orang-orang bini sepuh dia berpikiran bahwa ajaran sedulur papat itu berupa makhluk-makhluk, berupa malaikat dan lain sebagainya. Setidaknya pada gambaran seperti ini harus saya bocorkan sedikit tentang penyatuan dari sedulur papat. Nah, minonggo bahwasanya sedulur papat ini yang kita asumsikan bahwa ini sebagai makhluk-makhluk itu hanya futurila, adalah seni dalam kita bertauhid. Bisa diadakan, juga pun tidak bisa diadakan. Mau diadakan pun juga bisa berupa holding makhluk-makhluk yang berupa malaikat yang dikatakan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu semuanya adalah landasan bahasa kitab. Yang utamanya semuanya akan butuh penyatuan, karena itu jati diri dan tidak akan terpisahkan dari kehidupan kita. Yang mana landasan daripada sedulur papat menurut ajaran-ajaran Jawa, yang mana luamah itu berada di tutup pelawangannya, pintu masuknya, sufiyah berada di nafas, mutmainah berada di mata,
amarah berada di telinga, semuanya itu pintu masuknya. Tapi bertenggernya sedulur papat itu berada pada sisi landasan lain yang utamanya. Dia mutmainnah, dia berada pada akhlak, yaitu suatu budi pekerti, tempat duduknya sedulur papat. Makanya itu tidak bisa dipisahkan. Dan sufiah berada landasan pikir. Orang kalau berpikir mencari rezeki apa, itu yang paling dominan adalah sufiah. Kemudian amarah, dia berada di dalam landasan perasaan. Makanya kalau perempuan banyak berjalan di atas amarah, karena perasaan itu yang dia berjalan. Nah, terus kemudian luamah banyak berjalan di ingatan kita. Jadi keempat-empatnya itu berada pada landasan diri, di samping pancernya. Kalau pancernya adalah ruh kita sendiri, yaitu khoyun, itu pancernya. Tidak bisa dibahas kalau itu pancernya terlalu dalam, dan sedikit pengetahuan manusia bisa mengetahui tentang pancer, yaitu ruhnya. Yang pada landasan ini saya gabungkan, saya tunggalkan bahwasanya manusia menyelidiki atau tidak menyelidiki sedulur papat. Nah, dalam landasan kehidupan dia, baik itu sosial maupun agamis, maupun dalam kehidupan yang lain, cara dia bermakrifat dan berketuhanan yang Maha Esa di sini berlandaskan kepada penyatuan keseluruhan wujud tersebut. Jadi kalaupun dipendar, dipisah-pisah, maka itu dipisahkan sebagai Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang dulu saya pernah ajarkan di YouTube sebelumnya, yaitu landasan sedulur papat yang dengan bahasa malaikatnya seperti itu. Dengan bahasa sufinya disebut amarah, sufiah, luamah, mutmainnah. Nah, dengan bahasa teknologinya alamnya disebut anasir air, angin, api, dan tanah. Disitulah. Tetapi pada landasan penyatuan kepada manusia untuk bisa menyikapi suatu kehidupan, maka sedulur papat itu pelawangan dia masuknya ke dalam diri kita lewat luamah, lisan kita, tutuk kita kata orang Jawa, hidung kita sufiah, mata kita mutmainnah, dengan telinga kita adalah amarah. Tapi duduknya di dalam diri kita, mutmainnah berada pada landasan akhlak, yaitu budi. Sufiah berada landasan pikiran. Amarah berada landasan perasaan. Luamah berada landasan ingatan. Itu sebabnya di dalam diri kita duduknya di situ, makanya tidak bisa terpisahkan. Hanya orang yang bisa menguasai sedulur papat tentunya akhlaknya lebih ke depan, karena dia yang jadi imam. Kalau orang yang berlandaskan kepada sufiah, tentunya akal pikirannya yang lebih ke depan. Dia senantiasa tidak menyukai hal-hal yang gaib dan lain sebagainya, dan tidak mudah percaya dengan sesuatu hal yang belum tampak meskipun itu ada. Nah, kebanyakan orang-orang amarah ini dimancepno ke anak-anak perempuan, orang-orang perempuan, maaf ini, karena memang berlandaskan perempuan berjalan dengan perasaannya. Kemudian di luamah ini berjalan dengan suatu ingatannya. Makanya kadang-kadang sesuatu hal kita sulit untuk mengingat, karena kadang-kadang sedulur papati lagi meletat ke sana kemari, gitu kata orang Jawa itu. Mudah sekali. Jadi kalau sekiranya dari sisi unggul akhlak kita untuk dalam hal ibadah, untuk dalam berkehidupan, maka sudah jelas yang lebih dominan adalah mutmainnah. Nah, gambarannya mudah pada akhlak seseorang. Setinggi apapun ilmu seseorang, jikalau sedulur papatnya yang disebut mutmainnah dia tidak maju ke depan, biarpun ilmunya hebat seperti apapun, karikulir adat seperti apapun, maka akhlaknya kurang bisa dicontoh dengan baik. Nah, di situ mungkin dari sisi itu yang jadi imamnya sufiah, atau yang jadi imamnya itu amarah. Nah, kalau ada kiai suka ada tamu dia nyentak-nyentak dan lain sebagainya, keras dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikedepankan bahwa dia jadi dari sifat sedulur papat yang amarah. Kalau ada kiai yang suka jahil dengan siapa saja dan apapun juga sudah jelas bahwa sedulur papat yang jadi imannya adalah sedulur papat dari luamah. Kalau ada kiai yang suka minta-minta uang dan kemudian, maaf ya ini tidak menyinggung salah satu orang, yang suka menipu daya untuk kepentingan sendiri, itu jelas itu yang menjadikan imam dalam dirinya adalah sufiah. Nah, kalau ada ulama meskipun setingkat apa dia kehebatan ilmunya, kalau dia lebih mengedepankan akhlak, menundukkan sifat sufiah, luamah dan amarah,
maka sudah jelas itulah yang dilakukan Rasulullah sewaktu hidup, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Corone Semar iso ngandalino, Petruk gareng Bagong. Gus, maaf Gus. Nah, Ini iya. ada tamu, saya kalau saja aku cuma mau saling pulang. Iya, enggak apa-apa. Iya, Bang. Nah, di situ itu semua ini ada tamu yang mau datang hanya untuk saling terus pulang karena memang keadaannya begini, bisa dimaklumi karena wujud kecintaan dan kerinduan terhadap diri saya. Nah, alhamdulillah selagi kita masih dirindui oleh seseorang, kita pun mendapatkan Rahman Rahim dari Allah. Monggo. Oh. Nah, Ini mau kemana? besok ayo. Keadaan ya maaf. Oh, pengen ning ngapunten mboten Nggih. mriki. Nggih, mboten napa-napa, benjing mawon nggih. Nggih. Amin, monggo. Nggih, monggo. Dilihat di rumah ya, Mas. Nggih, monggo. Santai saja, sekelumit ini tentang sedulur papat, anasir-anasir yang ada di dalam diri kita, yang dia hidup di dalam dada dan hati pikiran kita untuk bisa mengendalikan tanpa potensi kesadaran manusia. Nah, manusia yang beruntung di sini saat dia menyadari bahwa pemahaman sedulur papat adalah setingkat akhlak. Disinilah kualitas seorang ulama atau kualitas seorang insanun kamil. Jikalau dia mencapai titik pada sifat akhlakul karimah, bobot seberapa ilmu yang dia dapat, tentunya dia akan sempurna di situ. Jikalau yang dikedepankan adalah sifat-sifat sufia, luamah maupun amarah dan mutmainah masih tetap dikalahkan, maka kualitas seorang ulama ataupun insanun kami itu masih perlu dipertanyakan dan perlu disempurnakan kembali. Bukan berarti tidak boleh, karena memang sisi kekurangannya itulah yang harus disempurnakan supaya mutmainah itu ke depan lebih menjadi imam daripada makmum. Di sini kira-kira saudara, untuk mencapai titik level aman rahmatan lil alamin. Karena di dalam sedulur papat inilah, di dalam sifat-sifat anasir inilah semua informasi-informasi, dimensi informasi, alam-alam dari suatu segala dimensi informasi akan terkuak rahasianya satu persatu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekelumit ulasan tentang sedulur papat untuk membenarkan dari sesuatu ajaran-ajaran yang ada di YouTube, supaya kita lebih memahami bahwa bagaimana sih mengendalikan sedulur papat itu, yang artinya manusia mempunyai 4 intisari rahasia alam ini. Tentunya disitulah penyatuan wujud tunggalnya sedulur papat di dalam diri kita, yaitu di akhlak kita. Saya ulangi lagi, mutmainah berada di akhlak kita duduknya, sufiah berada di pikiran kita, amarah berada di perasaan kita, luamah berada di ingatan kita. Maka disitulah tidak akan bisa siapapun yang memisahkan, karena itu bagian dari tubuh rohani kita. Disitulah kekuatan itu kalau bisa menyatu, maka tak ada sekalipun manusia yang mampu mengalahkan orang tersebut. Itulah insanun kamil, kekuatan sumber yang bersumber dari rohani yang paling dasar. Nah, kita santai di sini. Mungkin diantara ini 1, 2, 3, 4 orang aja. Ada pertanyaan apa Mas Indra? Monggo, untuk bisa mengembangkan supaya bisa menghibur saudara-saudara yang ada di rumah. Mohon maaf dengan sangat terpaksa saya menghibur Anda semua, kalian semua, saudara-saudaraku dunia akhirat ini, supaya tidak kesepian, supaya tidak ngelangut pikirannya, ben kering spiritualnya. Terus jauh sekalipun, yang terpenting kita itu satu hati. Insya Allah semuanya akan nikmat. Kita nikmati di sini ya. Ya santai aja. Ayo.